Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, senang sekali hari ini berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga. Kita mulaikan ibadah kita dengan bersama-sama mengangkat pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau hentar kami berada di hari yang baru ini. Kami bersatu bersama memuji memuliakan Tuhan. Dan kami hendak belajar firman-Mu. Karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti maksud perkataan firman dalam hidup ini. Maka Engkau yang berkenan berbicara bagi kami sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman kita di hari ini terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-36 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka berbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini adalah persembahan yang terbaik. Nah, persembahan adalah pemberian kepada orang yang terhormat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan berasal dari kata sembah, yaitu pernyataan hormat dan hikmat. Nah, bacaan firman kita di hari ini bicara soal persembahan yang diberikan Yefta, seorang panglima perang. Ayat-ayat sebelumnya dalam konteks bagian bacaan kita mengatakan bahwa ia bernasar kepada Tuhan. Jika Tuhan sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya, maka yang pertama keluar dari pintu rumahnya untuk menemuinya ketika ia pulang, ialah yang akan dipersembahkan sebagai korban bakaran menjadi kepunyaan Tuhan. Nah, konteks firman Tuhan menyatakan bahwa yang pertama menjumpainya adalah anak gadisnya. Anak satu-satunya. Dan luar biasa dalam ungkapan firman Tuhan di hari ini mengatakan dalam ungkapan anaknya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon. Ungkapan anak Yefta ini mau menggambarkan betapa ia rela mewujudkan nasar
yang sudah disampaikan ayahnya kepada Tuhan. Ia tahu Nasar bukan suatu ungkapan yang biasa saja, tapi ungkapan yang harus dipenuhi atau ditepati. Walau memang dia yang harus berkorban demi memenuhi janji Nasar dari ayahnya untuk dijadikan persembahan kepada Tuhan. Ini bukan suatu hal yang mudah atau yang biasa saja. Ini suatu hal yang luar biasa. Ternyata ada seorang anak yang rela mengorbankan diri demi kepentingan orang tua mewujudkan kehendak Tuhan. Ini gambaran terpeliharanya hubungan baik antara orang tua dan anak, tapi juga ini merupakan wujud hidup beriman yang benar kepada Tuhan, sehingga mampu melakukan segala yang dikehendaki Tuhan. Nah, saudaraku, jika dibandingkan dengan kehidupan sekarang dalam hidup anak-anak zaman now, terkadang mau cari anak yang patuh kepada orang tua mungkin soalnya tidak banyak. Terkadang meminta bantuan saja kepada anak-anak dorang berat hati, apalagi meminta sesuatu yang harus mengorbankan diri mereka. Nah, ini yang luar biasa yang dilakukan oleh anak Yeftah. Sehingga belajar firman di hari ini mengajarkan kepada kita sekalian, saya, saudara-saudara sekalian, untuk mari wujudkan hidup beriman sungguh kepada Tuhan dengan memiliki sikap hidup yang menghormati satu dengan yang lain. Pertama-tama, menghormati Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang mencipta, memelihara dan memberi berkat dalam hidup kita. Kemudian menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang lebih tua, atau bahkan menghormati sesama yang ada di sekitar kehidupan kita dalam perjalanan hidup yang kita tempuh. Jika kita telah mampu menaruh hormat kepada mereka, maka dengan sendirinya kita akan mampu memberi yang terbaik kepada mereka yang kita hormati. Kita tidak akan segan-segan, hitung-hitungan untuk memberi, bahkan mengorbankan segalanya bagi orang tua kita, bagi sesama kita, dan terutama bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat dalam hidup ini. Semoga Tuhan menolong, menyertai kita sekalian. Amin. Marilah bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh membaca dan merenungkan firman di hari ini. Biarlah berita firman memotivasi kami untuk mampu mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, tapi juga menghormati sesama yang ada di sekitar kami. Sehingga kami mampu memberi yang terbaik, memberi dengan tulus ikhlas, tanpa meminta balasan dari apa yang diberikan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkenan akan memampukan kami, bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup ini. Kami terus mau berserah dalam tuntunan Tuhan, agar senantiasa Tuhanlah yang memampukan kami untuk terus melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tuhan berkati kerja dan pelayanan kami. Tuhan berkati setiap harapan dan kerinduan kami. Dan Tuhan berkati setiap mereka yang bersyukur, bersukacita, bahkan juga bergumul oleh karena keadaan sakit, oleh karena tantangan yang mereka alami dalam hidup ini. Maka hidup mereka Tuhan, hidup kami semua, kami persembahkan dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Dan kami akan bersama dengan mengakhiri doa Bapa kami di saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah keluarga kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.
thank you